Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ulfa Sofiati. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya di sini akan melakukan pembuatan video tentang laporan kasus gangguan eliminasi fekal, yaitu diare. Skenario kasus. Anak A berusia 7 tahun. Keluarganya mengatakan bahwa anaknya mengalami panas selama kurang lebih 5 hari. Kemudian keluarga pasien mengatakan bahwa panasnya 5 hari sejak tanggal 1 November 2020 dan disertai dengan diare. Kemudian klien atau anak A dibawa ke puskesmas tetapi tidak kunjung sembuh, sehingga keluarga membawanya ke rumah sakit pada tanggal 5 November 2020, masuk ke IGD pada pukul 7 WIB dan diberikan terapi berupa RL 10 tetes per menit dan injeksi Ceftriaxone dan obat oral berupa ondansetron 4 mg. Lalu kemudian setelah itu dibawa ke Bangsal Anggrek pada pukul 8 dan pasien terlihat meringis, menahan sakit, dan badan pasien terlihat memerah-merah. Kemudian keluarga pasien mengatakan bahwa anak A panas sudah 5 hari tidak turun. Kemudian ibu klien menjelaskan bahwa anaknya makan hanya 2 sendok makan dan disertai kadang mual dan muntah. Sebelum sakit, berat badan si anak A seberat 18 kg. Setelah sakit turun berat badan menjadi 17 kg. Terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 kg. Kemudian diperiksa bagian kulit. Terdapat kulit terasa hangat dan pasien terlihat lemah, dan keluarga mengatakan anaknya tidak nafsu makan. Keluarga A mengatakan bahwa anaknya tidak dapat tidur dengan nyenyak ataupun pulas karena A merasa dirinya tidak nyaman, dan anaknya mengatakan bahwa ingin cepat pulang, dan pasien tampak gelisah, dan klien tampak takut saat petugas atau perawat datang melakukan pemeriksaan. Kemudian tinggi badan 100 cm,
berat badan sebesar 18 kg. Tanda-tanda vital yaitu respirasi rest sebanyak 20 kali per menit, nadi 105 kali per menit, kemudian kemudian diberikan RL 10 tetes per menit. Kemudian klien minum sehari itu 2 kali dengan cangkir. Dalam satu cangkir itu 100 cc. Jadi dalam sehari itu dalam secangkir itu 200 cc, sehingga dalam sehari itu terjadi 400 cc. Kemudian BAK atau urin itu berwarna kuning kepekatan, dan mengeluarkan urin sebanyak 500 cc atau mili. Kebutuhan cairan 1.500 cc per hari. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan yaitu hematokrit, dan pemeriksaan laboratorium yaitu Widal, dan pemeriksaan Widal dinyatakan positif. 2, 3, yuk. Pengkajian inisial yaitu nama anak, A, tempat tanggal lahirnya yaitu 1 September 2013, berusia 7 tahun, nama orang tua yaitu Tuan T dan Nyonya N, pekerjaan orang tua, ayahnya sebagai wirausaha dan ibunya sebagai ibu rumah tangga, alamat rumah di Pelaju Palembang, kemudian suku bangsa Jawa Indonesia, dan pendidikan kedua orang tua sama-sama lulusan dari SMA. Riwayat keperawatan atau riwayat kesehatan, keluhan utama yaitu saat masuk rumah sakit, ibu klien mengatakan bahwa anaknya demam atau panas lebih dari 5 hari. Keluhan utama saat pengkajian yaitu ibu klien mengatakan bahwa anaknya panas 5 hari tidak turun. Kemudian klien hanya makan 2 sendok saja dalam sehari, dan disertai dengan mual muntah dan perubahan berat badan. Perubahan berat badan sebelum sakit yaitu seberat 18 kg, dan saat sakit itu berubah menjadi 17 kg, dan terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 kg. Dan klien mengalami penurunan nafsu makan, dan kulit klien teraba hangat, dan pasien tampak lemah, dan keluarga mengatakan bahwa anaknya tidak bisa tidur secara pulas, gelisah,
dan mengatakan ingin cepat pulang, dan saat diperiksa oleh perawat merasa takut. Riwayat perjalanan penyakit yaitu sebelum masuk ke rumah sakit, klien berobat terlebih dahulu ke puskesmas tetapi tidak kunjung sembuh. Terus waktu tanggal 1 November klien dibawa ke UGD pada pukul 7 dengan keluhan utama yaitu panas. Dan tanggal 1 dibawa ke UGD dengan keluhan panas. Tanggal 1 klien dibawa ke puskesmas dengan jarak 5 hari tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian saat tanggal 5 dibawa ke rumah sakit dengan keluhan panas dan diberikan terapi RL 10 tetes per menit dan injeksi ceftriaxone sebanyak 1 gram dan ondansetron sebanyak 4 mg kali 8 jam. Lalu kemudian dibawa ke bangsal anggrek pada pukul 8 WIB. Riwayat kehamilan dan kelahiran anak. Pada waktu antenatal atau waktu kehamilan, ibu mengatakan mengikuti imunisasi secara lengkap setiap bulannya. Sedangkan waktu melahirkan atau intranatal, ibu klien mengatakan bahwa anaknya lahir dengan keadaan normal dan sehat, tidak terlilit tali pusar. Kemudian tali pusar dengan berat 3,2 kg dan panjang 50 cm dan keadaan menangis dan lengkap, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kemudian di bagian postnatal, ibu klien tidak mengalami perdarahan dan klien atau anak dapat diberikan ASI secara langsung. Riwayat penyakit terdahulu yaitu klien waktu kecil tidak memiliki riwayat penyakit yang parah yang perlu dilakukan operasi atau perlu dilakukan tindakan lanjutan yang perlu dirawat di rumah sakit, dan klien tidak memiliki alergi baik alergi makanan maupun alergi obat. Dan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Obat-obatan yang digunakan. Obat-obatan, kalau obat-obat yang pernah digunakan saat sakit biasanya ibu memberikan paracetamol 3 kali sehari. Tindakan operasi, klien tidak pernah memiliki penyakit parah yang perlu dilakukan tindakan lanjutan seperti operasi. Klien tidak memiliki alergi seperti makan maupun makan ataupun obat. Sebelumnya klien juga tidak memiliki riwayat kecelakaan yang perlu tindakan serius. Untuk imunisasi itu sendiri, klien diberikan imunisasi lengkap sampai umur
5 tahun. Riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu sendiri, di dalam keluarganya tidak memiliki penyakit yang seperti anak A derita, yaitu tipoid, atau penyakit lainnya yang perlu dilakukan perlu perawatan di rumah sakit. Riwayat keluarga 1 kilogram. Untuk riwayat keluarganya atau genogram klien merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, dan dia termasuk anak terakhir dan putri sendiri di antara saudara-saudara lainnya yang laki-laki. Klien dan keluarganya tidak ada yang memiliki riwayat penyakit tipoid. Dan di dalam keluarga besarnya tidak ada yang memiliki penyakit tipoid atau penyakit tipes. Riwayat sosial. Untuk riwayat sosial, 1 yang mengasuh. untuk pengasuhan, klien diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kadang dibantu dengan kakak-kakaknya. 2 Yang selanjutnya yaitu ada hubungan dengan keluarga. Klien memiliki hubungan yang baik di dalam keluarganya, rukun dan sangat harmonis. 3 hubungan dengan teman sebaya. Untuk hubungan teman dan sebaya, klien di dalam lingkungan pertemanan dan di persekolahan, dia menjalin hubungan dengan baik sesama teman, lingkungan, dan sekolah. 4 pembawaan secara umum. Pembawaan klien. Untuk pembawaan itu sendiri, klien memiliki sifat yang ramah, baik hati, dan mudah berbaur dengan orang lain. Untuk lingkungan rumah, klien memiliki hubungan yang baik di dalam lingkungannya. Untuk keadaan saat ini yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik kita lakukan dari bagian atas terlebih dahulu. Bagian kepala, saat dilakukan pengkajian, kepala klien tampak baik-baik saja, keras pada bagian frontal, teraba keras, tidak ada ubun-ubun, tidak terlihat lembek, kemudian tidak ada hidrosepalus. Kemudian di bagian rambut tampak tidak rontok, hitam, dan tidak beruban, ataupun ketombe ataupun kutu tidak ada. Selanjutnya ke bagian mata. Mata terlihat cowong, konjungtiva pucat atau anemis. Kemudian mata kalian terlihat sayu. Kemudian ke bagian hidung. Di hidung klien tidak ada sekret yang menutupi lubang hidung atau kotoran. Kemudian di bagian bibir, bagian mulut, mukosa bibir tampak pucat dan kering. Gigi itu gusinya tidak ada yang gigis atau kemudian lidah. Di pinggir-pinggir lidah itu terdapat jamur atau putih-putih di sekitar pinggir atau tepi-tepi lidah. Kemudian ke telinga. Telinga itu terlihat sama antara kanan dan kiri, tidak ada perubahan mengecil atau membesar. Kemudian di dalamnya tidak ada kotoran atau sekret. Kemudian di bagian leher tidak ada pembengkakan
kelenjar tiroid atau vena jugularis. Kemudian di bagian dada diraba simetris, kemudian terdengar dup. Kemudian saat diakultasi nadi terdengar 105 kali per menit dengan suara jantung lup-dup normal. Setelah itu kemudian ke bagian perut. Saat ditekan bagian kanan atas terlaba sedikit dan klien merespon meringis tetapi tidak parah. Kemudian di bagian perut tidak ada pembengkakan, tetapi saat diakultasikan bunyi bisik usus lebih dari 30 kali per menit. Kemudian di bagian genitalia, karena anaknya perempuan, lihat bagian kewanitaannya bahwa bibir pervaginaan itu terlihat normal dan berwarna merah kepingan. Kepingan bukan merah. Kemudian ke bagian anus tidak ada lecet atau kemerahan. Selanjutnya itu di bagian ekstremitas. Bagian ekstremitas kulit teraba kering dan pucat, akral dingin, turgor kulit itu lebih dari 3 detik. Kemudian saat diukur suhu tubuh klien dengan suhu 38,4 derajat Celcius. Kemudian dilakukan refleks berupa bicep dan tricep itu bekerja dengan baik dan normal. Saat dilakukan refleks hammer juga merespon dengan baik. Yang selanjutnya yaitu klien saat dikaji mengalami gangguan rasa nyaman, yaitu klien mengatakan bahwa klien mengatakan ingin segera cepat pulang. Terus klien merasa gelisah. Kemudian klien saat dilakukan pengkajian terhadap perawat merasa takut terhadap perawat saat melakukan pemeriksaan. Kemudian terapi yang diberikan yaitu terapi RL dengan pemberian berupa cairan infus IV dengan dosis 10 tetes per menit. Jenis cairan yaitu kaloid. Indikasi yaitu diberikan jika klien mengalami kekurangan volume cairan atau untuk memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh si klien. Kemudian ceftriaxone dimakan injeksi atau suntik yaitu 1 mg per hari. Kemudian jenisnya dengan antibiotik yaitu untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan bakteri atau infeksi. Kemudian ondansetron yaitu diberikan 4 mg per 8 jam dengan golongan diberikan berupa oral. Kemudian
dengan jenis golongan itu antibiotik untuk mengurangi mual. Pemeriksaan yang dilakukan yang pertama yaitu ada pemeriksaan laboratorium yaitu hematokrit 36% per vol. Kemudian ada pemeriksaan Widal dan dinyatakan positif. Analisa data. Analisa data yang pertama yaitu ada data klien. Yang pertama data subjektif, yaitu ibu klien mengatakan bahwa anaknya panas lebih dari 5 hari. Kemudian ibu klien mengatakan sebelum dibawa ke rumah sakit, ibu berobat ke puskesmas tetapi tidak kunjung sembuh. Kemudian data subjektifnya bahwa klien tampak lemah. Klien terlihat lemah. Kemudian kulit terasa hangat, kesadaran kompos mentis, kemudian suhu 38,4 derajat Celcius, nadinya 105 kali per menit, dan RR yaitu 20 kali per menit, dan hematokritnya yaitu 36% per vol, dan hasil lab Widal yaitu dinyatakan positif. Kemudian etiologinya yang pertama yaitu tipus abdominalis, kemudian menjadi limfoid leukemia, nyeri pada ileum terminalis yang selanjutnya, sehingga mengakibatkan perdarahan pada dan perforasi di intestinal. Selanjutnya kemudian kuman berkembang biak mengakibatkan jaringan tubuh limfe. Kemudian terjadi peradangan dan pelepasan pada zat dan pilirugen perogen, dan kemudian mengaktifkan pusat termoregulasi dan menimbulkan hipertermi dan timbul masalah hipertermi. Yang kedua yaitu data subjektif. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya BAB kurang lebih di 10 kali BAB disertai dengan muntah. Dan ibu klien mengatakan bahwa saat disuapi atau saat makan, klien selalu mual dan muntah. Dan ibu klien mengatakan bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit, anaknya dibawa ke puskesmas tetapi tidak ada kesembuhan. Data objektif yang pertama yaitu berat badan sebelum sakit yaitu 18 kg, sakit
berubah menjadi 17 kg, dan perubahan berat badan penurunan berubah menjadi 1 kg. Klien tampak lemah, dan turgor kulit lebih dari 3 detik. BAK itu warnanya kuning pekat. Minum 2 kali sehari, dan klien terlihat lemah. Kulit terasa hangat, dan kesadaran kompos mentis. Suhu tubuh 38, derajat Celcius, nadi 105 kali per menit, RR 20 kali per menit, hematokrit 36% per vol, dan akral dingin. Untuk etiologinya, yang pertama yaitu ada tipus abdominalis yang menyebabkan peningkatan asam lambung dan timbul perasaan tidak enak pada perut seperti mual, muntah, dan akhirnya menyebabkan kekurangan volume cairan, dan timbul masalah kekurangan volume cairan. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu data subjektif. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya tidak nafsu makan. Kemudian ibu klien mengatakan bahwa anaknya hanya makan 2 sendok. Dan ibu klien mengatakan mengalami mual dan muntah. Data objektif yang pertama yaitu berat badan sebelum sakit yaitu 18 kilo, saat sakit berubah menjadi 17 kilo, dan terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 kilo. Klien tampak terlihat lemah. Etiologi yang pertama yaitu tipus abdominalis menyebabkan peningkatan asam lambung dan menyebabkan perasaan tidak enak pada perut seperti mual, muntah, dan lemah. Ketidakseimbangan nutrisi menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan timbul masalah yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Masalah keperawatan yang pertama yaitu ada hipertermi, yang kedua ada kekurangan volume cairan, yang ketiga yaitu ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk diagnosa keperawatan untuk analisa yang pertama yaitu keluarga mengatakan bahwa anak A tidak dapat tidur dengan pulas karena merasa tidak nyaman, dan anak mengatakan ingin cepat pulang. Klien mengatakan takut saat perawat mengunjunginya. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya susah saat tidur, sering terbangun dan meringik atau merintih. Data objektif yang pertama yang dilakukan yaitu
klien sering meringis atau merintih. Yang kedua ada klien tampak gelisah. Kemudian kemudian tidur siang sebanyak 1 jam sampai 30 menit. Kemudian untuk tidur malam sendiri itu sampai jam 5 pagi, tetapi kadang terbangun. Untuk etiologinya yang pertama yaitu ada tipus abdominalis, kemudian mengakibatkan gangguan pada usus, terjadinya proses infeksi dan menimbulkan rangsangan peristaltik pada usus dan menyebabkan diare dan menimbulkan gangguan rasa nyaman. Timbul masalah gangguan rasa nyaman. Masalah keperawatan yang pertama yaitu ada hipertermia, yang kedua ada kekurangan volume cairan, yang ketiga yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan gangguan rasa nyaman. Untuk prioritas masalah perawatan yang pertama yaitu untuk diagnosa keperawatan, hipertermia berhubungan dengan sepsis. Yang kedua yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan kekurangan asupan makanan atau nutrisi. 4. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit. Untuk rencana keperawatan, diagnosa hipertermi, tujuan atau NOC yaitu mengambil label tentang termoregulator dengan indikator peningkatan suhu kulit, kemudian tanda-tanda vital, hipertermi, dan sakit otot, dan denyut nadi radialis. Intervensi keperawatan yaitu monitor tanda-tanda vital, monitor suhu tubuh, monitor suhu tubuh minimal 2 jam sekali. Kemudian memonitor atau mengamati suhu tubuh dan kulit jika ada perubahan. Meningkatkan cairan dan nutrisi, nutrisi adekuat. Yang keempat yaitu kompres hangat. 5 yaitu pengobatan antipiretik sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian menyesuaikan suhu lingkungan. Yang kedua
yaitu diagnosa keperawatan. 2 yaitu kekurangan volume cairan dengan tujuan atau NOC dengan label hidrasi dengan indikator turgor kulit, kemudian membran mukosa lembab, intake cairan, nadi cepat, kemudian kehilangan berat badan, kemudian diare, kemudian peningkatan suhu tubuh. Untuk intervensi atau NIC, yang pertama yaitu untuk label manajemen elektrolit atau cairan. Yang pertama yaitu ada monitor tanda-tanda vital, kemudian monitor status nutrisi, hidrasi, kemudian 3 ada timbang perubahan berat badan harian dan pantau gejala. Yang selanjutnya yaitu ada pemberian cairan yang sesuai dengan kebutuhan klien. 5 jaga infus intravena yang tepat, kemudian memberi asupan cairan yang peroral, kemudian mengistirahatkan sebentar saluran pencernaan. 8 pantau adanya gejala retensi cairan. 3 nutrisi tidak seimbang nutrisi dari ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan tujuan atau NOC, yaitu label status nutrisi dengan indikator asupan gizi, asupan makan, asupan cairan, kemudian dan hidrasi. Selanjutnya untuk intervensi atau NIC dengan label manajemen nutrisi. Yang pertama yaitu melakukan observasi terhadap tanda-tanda vital klien. Kemudian kedua, timbang berat badan anak setiap hari tanpa diaper alat ukur yang sama dan pada waktu yang sama, dan kemudian didokumentasikan di catatan harian. Kemudian nomor 3 yaitu catat intake dan output secara adekuat. Kemudian yang keempat, berikan makan sedikit tetapi sering. Kelima, atur diet yang diperlukan. Nomor 6, menyajikan makan dengan cara menarik pada
dan sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian menganjurkan keluarga ataupun ibu untuk membawa makan atau membuat makan yang disukai klien. Kemudian berikan terapi sesuai dengan program. Kemudian kolaborasikan dengan merujuk ke klien ke bagian ahli gizi. Untuk implementasi keperawatan dengan diagnosa medis tipoid pada tanggal 5 November 2020 dengan shift pagi di hari pertama. Yang pertama yaitu diagnosa keperawatan, ada hipertermi. Kemudian lanjut. Hipertermi, untuk implementasi keperawatan, memantau suhu klien setiap 2 jam. Memantau suhu dan warna kulit. Diagnosa pertama yaitu ada hipertermi. Dengan implementasi yang pertama yaitu implementasi keperawatan. Yang pertama itu ada diagnosa hipertermi. Implementasinya yaitu memonitor suhu tubuh setiap 2 jam sekali. Dengan respon klien mengalami penurunan suhu tubuh, tetapi belum mencapai angka normal. Untuk jam pertama yaitu jam 8 menunjukkan suhu 38,4 derajat Celcius. Kemudian di jam kedua ada jam 10 dengan suhu 38,6 derajat Celcius. Kemudian di waktu ketiga yaitu jam 12 dengan suhu 38,3 derajat Celcius. Kemudian di jam keempat dengan yaitu pada pukul jam 2 sore menunjukkan suhu tubuh sebanyak 37,9 derajat Celcius. Untuk RR yaitu 22 kali per menit dan nadi 100 kali per menit, dan kesadaran kompos mentis. Kemudian implementasi memantau suhu dan warna kulit. Responnya yaitu klien mengalami penurunan
pada suhu 37,9 derajat Celcius dan warna masih agak kemerahan dan kering. Untuk implementasi keperawatan, tingkat meningkatkan cairan dan nutrisi yang adekuat. Respon klien masih merasakan mual dan muntah, sehingga klien masih enggan untuk makan dan minum, sehingga membutuhkan cairan dan nutrisi yang masih kurang. Klien masih terlihat lemas, pucat, dan terlihat mukosa bibir kering. BAK berwarna kuning. Lidah atau terdapat jamur putih. Yang selanjutnya yaitu ada kompres hangat. Respon klien mengalami penurunan suhu tubuh yaitu 37,9 derajat Celcius. Implementasi pengobatan antiseptik. Pengobatan antipiretik diberikan sesuai kebutuhan. Respon yaitu klien mengalami penurunan suhu yaitu 37,9 derajat Celcius. RR 22 kali per menit dan kemudian menyesuaikan suhu lingkungan. Respon klien yaitu mengatakan bahwa lingkungan kamarnya sudah cukup nyaman, serta klien dapat berbaur dengan kawan sekamarnya. Selanjutnya yaitu untuk diagnosa kedua yaitu ada kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Diberikan implementasi yang pertama yaitu monitor tanda-tanda vital dengan respon klien. Tanda-tanda vital: suhu 37,9, RR 22 kali per menit, nadi 100 kali per menit, dan kesadaran kompos mentis. Kemudian memonitor status hidrasi. Respon klien yaitu status hidrasi, membran mukosa kering, turgor kulit lebih dari 3 detik, klien terlihat pucat, klien tampak lemah. Implementasi perawat untuk implementasi selanjutnya yaitu ada timbang berat badan klien setiap pagi atau hari.
dan pemantauan gejala. Respon yang pertama yaitu berat badan sebelum sakit yaitu 18 kg, saat sakit 17 kg, dan terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 kg. Implementasi keperawatan, berikan cairan yang sesuai, kemudian respon klien minum air mineral dan susu hanya sedikit. Klien menghabiskan sebanyak 3 gelas per 24 jam. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu pemberian intake cairan kemudian memberikan cairan asupan cairan per oral dengan respon klien meminum air mineral dan susu tetapi hanya sedikit menggunakan gelas dan pipet. 3. Implementasi selanjutnya yaitu melakukan tindakan untuk mengistirahat saluran pencernaan. Respon klien diberikan bubur nasi oleh ibunya dan hanya menghabiskan 3 sendok makan. Implementasi selanjutnya yaitu menjaga infus intravena yang tepat. Respon klien terlihat lemah dan lesu. Klien tampak pucat dan membran mukosa kering. Turgor kulit lebih dari 3 detik. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu monitor tanda dan gejala adanya retensi cairan. Respon yaitu klien tidak tampak adanya gejala retensi urin cairan seperti adanya pembengkakan pada bagian ekstremitas. Diagnosa ketiga yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan nutrisi yang kurang. Implementasi yaitu melakukan observasi terhadap tanda-tanda vital klien. Yang pertama yaitu respon tanda-tanda vital, suhu 37,9, RL 22 kali per menit, nadi 100 kali per menit, kesadaran kompos mentis. Implementasi selanjutnya yaitu timbang berat badan Ana setiap pagi tanpa diaper pada alat ukur yang sama pada waktu yang sama, dan kemudian didokumentasikan. Selanjutnya yaitu
Respon berat badan sebelum sakit yaitu 17 kg dan saat 18 kg dan sakit itu 17 kg dan terjadi penurunan sebanyak 1 kg. Implementasi selanjutnya yaitu catatan intake dan output secara adekuat. Balance cairan yaitu input dikurang output yaitu 1812 cc dikurang 1991 cc sama dengan negatif 179. Implementasi selanjutnya yaitu memberikan makanan sedikit tetapi sering. Respon klien, ibu klien mengatakan bahwa klien masih sering mual dan muntah, dan ibu klien mengatakan bahwa anaknya enggan makan dan minum dengan alasan terasa pahit pada lidahnya. Ibu klien memberikan bubur nasi pada anaknya. Kemudian ibu klien memberikan bubur tetapi hanya makan sampai 3 sendok saja. Implementasi selanjutnya yaitu atur diet yang diperlukan. Respon klien yaitu ibu klien mengatakan bahwa anaknya makan bubur nasi buatannya dan hanya menghabiskan 3 sendok makan saja. Implementasi keperawatan selanjutnya yaitu menyajikan makan dengan cara menarik pada suhu tertentu, pada suhu yang paling cocok untuk mengonsumsi makanan. Respon, ibu klien mengatakan membuat bubur nasinya biasa saja tanpa hiasan, dan klien hanya memakan makanannya 3 sendok dengan rasa ringan. Klien mengatakan bahwa lidahnya masih terasa pahit dan tidak ada rasa saat memakan bubur buatan ibunya. Implementasi keperawatan selanjutnya yaitu menganjurkan keluarga untuk membawa makanan favorit klien. Respon, ibu klien mengatakan anaknya
suka makan bubur ayam buatannya. Tetapi hari ini tidak sempat membuatnya. Implementasi perawatan selanjutnya, berikan terapi sesuai dengan program respon ondasentron. Diberikan ondasentron 4 mg per 8 jam. 1 mg per 8 jam. Implementasi selanjutnya yaitu kolaborasi dengan merujuk pasien ke ahli gizi. Respon, ibu klien mengatakan sudah membuat makanan yang disarankan, tetapi anaknya masih enggan makan karena alasannya masih pahit dan hanya menghabiskan makanan sebanyak 3 sendok makan saja. Untuk implementasi selanjutnya yaitu pada hari kedua tanggal 6 November 2020 shift siang di hari kedua. Yang pertama yaitu ada diagnosa hipertermia dengan implementasi memonitor suhu tubuh setiap 2 jam sekali. Respon, ibu klien mengatakan bahwa anaknya suhu tubuhnya sudah berkurang dan tidak seperti waktu masuk ke rumah sakit. Klien mengalami penurunan suhu tubuh tetapi belum mencapai angka yang normal. Waktu dan jam yang pertama yaitu jam 2 sore dengan suhu 37,9 derajat. Kemudian di jam kedua yaitu pada pukul 4 sore dengan suhu 37,6 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu pada pukul 6 sore dengan derajat 37,8 derajat Celcius. Dan untuk jam keempat yaitu pada pukul 8 malam dengan derajat 37,7 derajat Celcius. Implementasi keperawatan yang kedua yaitu memantau suhu dan warna kulit. Kemudian responnya yaitu klien mengalami penurunan suhu tubuh yaitu 37,7 derajat Celcius dengan warna kulit kembali normal. Tetapi tidak terlihat kemerahan.
tetapi suhu masih belum kembali normal. Implementasi selanjutnya yaitu tingkatkan cairan nutrisi adekuat. Respon klien yaitu ibu klien mengatakan bahwa anaknya tidak mengalami mual dan muntah. Implementasi ketiga yaitu implementasi perawat yang selanjutnya yaitu meningkatkan nutrisi yang adekuat. Respon klien, ibu klien mengatakan klien tidak mengalami mual dan muntah. Ibu klien mengatakan klien mulai mau makan sedikit-sedikit tapi sering, dan ibu klien mengatakan bahwa minum sehari sudah mulai tercukupi, yaitu sekitar 8 gelas. Kulit terlihat lembab, turgor kulit kurang dari 2 detik. BAK berwarna kuning jernih. Suhu klien belum kembali normal, yaitu masih 37,7 derajat Celcius. Implementasi selanjutnya yaitu kompres hangat. Respon klien mengatakan bahwa setelah diberikan obat, klien mengalami penurunan suhu tubuh dengan angka 37,7 derajat Celcius. Tetapi belum kembali ke angka normal. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu diagnosa selanjutnya yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Implementasi yang pertama yaitu monitor tanda-tanda vital setiap 2 jam sekali. Respon klien, tanda-tanda vital, suhu 37,7 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, dan nadi 90 kali per menit. Kesadaran komposmentis. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu monitor status kehidrasi respon klien, yaitu status hidrasi klien nampak lebih sehat dan masih terlihat pucat. Mukosa bibir masih tampak kering. Turgor kulit sudah kembali normal, yaitu kurang dari 3 detik. Implementasi selanjutnya yaitu menimbang berat badan harian setiap pagi dan pantau gejala.
respon, yaitu berat badan masih belum kembali, yaitu masih 17 kg. Sedangkan sebelum sakit yaitu seberat 18 kg. Implementasi selanjutnya yaitu berikan cairan yang sesuai respon klien, yaitu tampak lebih sehat dan masih terlihat pucat. Mukosa bibir masih tampak kering. Turgor kulit masih kembali normal, yaitu kurang dari 3 detik. Implementasi selanjutnya yaitu memberikan intake atau asupan cairan beroral. Respon klien, ibu klien mengaku bahwa anaknya banyak minum walaupun sedikit berupa air mineral dan susu. Klien menghabiskan 4 gelas per 24 jam. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu lakukan tindakan mengistirahatkan saluran pencernaan. Respon klien yaitu ibu klien memberikan bubur ayam tanpa cabai yang disukai anaknya dan menghabiskan 4 sendok makan saja. Implementasi selanjutnya yaitu jaga cairan intravena dengan tepat. Respon klien tampak lebih sehat dan masih terlihat pucat. Musa bibir masih kering, turgor kulit sudah kembali normal, kurang dari 3 detik. Implementasi yang selanjutnya yaitu pantau tanda dan gejala adanya retensi cairan. Respon klien yaitu klien tidak tampak memiliki gejala retensi cairan seperti adanya pembekakan atau edema pada ekstremitas. Diagnosa selanjutnya yaitu ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidaknafsuan, kekurangan asupan nutrisi. Implementasi yang pertama yaitu melakukan observasi terdapat tanda-tanda vital klien. Respon tanda-tanda vital suhu 37,9 derajat, kemudian nadi 100 kali per menit, RR 22 kali per menit. Kesadaran kompos mentis. Implementasi selanjutnya yaitu timbang berat setiap hari, kalau bisa pagi, tanpa diaper di alat ukur yang sama dan pada waktu yang sama, dan kemudian didokumentasi. Respon berat badan klien, berat badan sebelum sakit yaitu 18 kg dan saat sakit 17 kg dan terjadi penurunan sebanyak 1 kg. Implementasi selanjutnya yaitu
Catat intake dan output secara akurat. Respon klien yaitu menghitung balance cairan, input dikurang output, yaitu 2062 dikurang 1631 cc dan hasil 3. Diagnosa yang ketiga yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Evaluasi yang pertama yaitu subjektif. Ibu klien mengatakan bahwa klien masih sering mual dan muntah. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya masih enggan makan dan minum dengan alasan pahit di lidahnya. Klien juga makan bubur nasi buatannya, hanya menghabiskan 3 sendok makan saja. Objektif yaitu klien tampak pucat dan lemah. Klien terlihat lemah dan kurang bertenaga. Berat badan sebelum sakit yaitu 18 kg, berat badan sakit 17 kg dan terjadi penurunan 1 kg. Asesmen dengan indikator asupan gizi, asupan makan, asupan cairan, hidrasi, kemudian dan balance cairan. Balance cairan pada anak masih belum seimbang, yaitu karena masih banyak cairan yang dikeluarkan. Dibuktikan dengan hasil perhitungan yaitu min 179 cc. Masalah teratasi sebagian. Planning untuk perawat yang pertama yaitu observasi terhadap tanda-tanda vital klien, kemudian bertimbang berat badan setiap pagi, catat intake dan output secara adekuat, berikan makan sedikit tetapi sering, atur diet yang diperlukan, kolaborasikan dengan bagian gizi. Untuk planning klien yang pertama yaitu menyajikan makan dengan cara menarik, kemudian membuat makanan yang disukai klien, menjaga klien untuk tidak makanan yang berserat. Evaluasi keperawatan. Evaluasi pada hari kedua pada tanggal 6 November 2020 dengan diagnosa medis yaitu tipoid. Diagnosa yang pertama yaitu ada hipertermi dengan evaluasi subjek yang pertama yaitu ibu klien mengatakan bahwa anaknya mengalami penurunan panas, tidak seperti waktu hari pertama.
Klien sudah tidak mengalami mual dan muntah. Anaknya makan dan minum dengan sedikit. Tanda objektif yang pertama yaitu klien lebih tampak sehat, kemudian dan masih terlihat pucat. Warna kulit sudah kembali, tidak tampak kemerahan. BAK berwarna kuning jernih. Lidah masih terdapat jamur atau keputihan, tetapi klien masih mau makan walaupun hanya sedikit. Suhu tubuh 37,7 derajat Celcius, RR 22 kali per menit, nadi 90 kali per menit, dengan kesadaran kompos mentis. Asesmen indikator peningkatan suhu tubuh, tanda-tanda vital, hipertermia, sakit otot, denyut nadi radial. Planning perawat yang pertama yaitu memonitor suhu tubuh minimal 2 jam sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu monitor suhu dan warna kulit. Yang ketiga yaitu kompres hangat. Yang keempat kemudian memberikan antipiretik sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya yaitu untuk planning klien atau keluarga, yang pertama yaitu menjaga asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, kemudian menjaga suhu lingkungan yang nyaman bagi klien, kemudian diagnosis yang selanjutnya yaitu ada kekurangan nutrisi, kekurangan volume cairan. Subjek yang pertama yaitu ibu klien mengatakan bahwa klien mulai banyak minum, walaupun banyak minum sedikit berupa air mineral dan susu. Yang kedua, klien menghabiskan 4 gelas per 24 jam air mineral. Kemudian anaknya sudah tidak mengalami mual dan muntah dan tidak mengalami diare. Objektif klien tampak lebih sehat, kemudian dan masih terlihat pucat. Mukosa bibir masih tampak pucat dan kering. Turgor kulit sudah kembali normal, yaitu kurang dari 3 detik. Suhu tubuh 37,7 derajat Celcius, RR 22 kali per menit, nadi 90 kali per menit, dengan kesadaran kompos mentis. Asesmen indikator yang pertama turgor kulit, membran mukosa lembab,
intake cairan, kemudian nadi cepat, kehilangan berat badan, diare, peningkatan suhu tubuh, masalah teratasi sebagian. Planning untuk perawat, yang pertama yaitu monitor tanda-tanda vital, kemudian monitor status gizi harian, dan tanda-tanda dan monitor tanda-tanda gejala. Yang selanjutnya yaitu kemudian diberikan cairan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian menjaga infus intravena yang adekuat, memberikan intake cairan, kemudian melakukan tindakan mengistirahatkan sementara saluran pencernaan, dan kemudian pantau tanda gejala adanya gejala retensi cairan. Klien atau keluarga, yang pertama yaitu menjaga asupan cairan yang peroral, kemudian dan menjaga klien untuk tidak memakan makanan yang berserat. Diagnosa selanjutnya yaitu ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Evaluasi subjektif, yang pertama yaitu ibu klien mengatakan bahwa klien tidak mengalami mual dan muntah. Anaknya bisa makan dan minum walaupun hanya sedikit, kan hanya menghabiskan sendok makan setelah disuapi oleh ibunya menggunakan bubur nasi. Objektif, klien tampak lebih pucat dan lemah. Klien tampak pucat dan lemah, tidak bertenaga, dan tampak lesu. Membran mukosa kering, dan klien terlihat pucat. Berat badan sebelum sakit yaitu 18 kg, dan saat sakit itu 17 kg, dan terjadi penurunan sebesar 1 kg. Indikator asupan gizi adekuat, asupan makanan, asupan cairan, hidrasi, dan balance cairan sebesar 431 cc. Masatasi sebagian. Untuk planning, yang pertama yaitu ada perawat, observasi tanda vital klien, kemudian timbang berat badan anak setiap pagi, catat intake dan output secara adekuat, berikan makan sedikit tapi sering, kemudian atur diet yang diperlukan, kolaborasikan klien ke bagian ahli gizi.
planning klien. Planning klien yaitu menyajikan makan dengan cara yang menarik. Kemudian menyajikan makanan favorit klien dan menjaga klien untuk tidak memakan makanan yang berserat. Terima kasih. Itulah video pembelajaran tentang laporan kasus pada anak A dengan dengan tipoid. Terima kasih. Tentang evaluasi keperawatan, diagnosa tipoid 5 November 2020, si pagi hari pertama. Diagnosa pertama yaitu ada hipertermi, tanggal dan jam yaitu 5 November 2020. Evaluasi S. Subjek, ibu klien mengatakan bahwa anaknya suhu tubuh sudah berkurang, tidak seperti waktu masuk rumah sakit. Ibu klien mengatakan bahwa klien masih sering mual dan muntah. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya masih enggan makan dan minum dengan alasan pahit lidahnya. Objektif yang pertama yaitu klien tampak pucat, kemudian mata terlihat cowong, turgor konjungtiva terlihat anemis, kulit tampak kemerah-merahan, terdapat jamur di lidah klien. BAK berwarna kuning pekat. Suhu tubuh 37 derajat Celcius. RR 22 kali per menit. Nadi 100 kali per menit. Kesadaran kompos mentis. Asesmen indikator peningkatan suhu kulit, tanda-tanda vital, hipertermia, sakit otot, denyut nadi radial. Masalah teratasi sebagian. Planning perawat yang pertama yaitu monitor suhu tubuh setiap 2 jam sekali, kemudian monitor suhu tubuh dan monitor warna kulit. Selanjutnya yaitu kompres hangat, kemudian pengobatan antipiretik sesuai dengan kebutuhan. Untuk klien yang pertama yaitu menjaga asupan cairan peroral dan nutrisi yang adekuat, dan menjaga suhu lingkungan tetap nyaman bagi klien. Evaluasi selanjutnya yaitu ada kekurangan cairan, kekurangan volume cairan. Evaluasi subjek yang pertama yaitu klien mengatakan bahwa ibu klien anaknya
minum air mineral hanya sedikit-sedikit. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya masih mual dan muntah disertai dengan diare. Objektif yang pertama yaitu klien tampak pucat dan lemah, mata terlihat cowong, membran mukosa kering, turgor kulit lebih dari 3 detik, klien terlihat pucat, klien tampak lemah. Berat badan sebelum sakit yaitu 18 kg dan sakit menjadi 17 kg. Terjadi penurunan 1 kg dan akral dingin. Indikator turgor kulit, membran mukosa lemah, lembab, intake cairan, nadi cepat, kehilangan berat badan, diare, peningkatan suhu tubuh. Masalah teratasi sebagian. Planning untuk perawat yang pertama yaitu monitor tanda-tanda vital, kemudian monitor status hidrasi harian dan tanda gejala. Yang untuk planning klien yang pertama yaitu menjaga asupan cairan per oral, menjaga cairan untuk tidak memakan makanan yang berserat. Diagnosa selanjutnya yaitu